Tahun 2050 sampai 2075 dinamakan oleh Goldman Sachs, Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di dunia. Prediksi dari PricewaterhouseCoopers menyatakan Indonesia akan masuk 5 besar ekonomi dunia tahun 2045. Pemerintah juga menetapkan visi 2045 di mana Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat atau kelima di dunia. Kalau kita telaah lebih dalam, maka di tahun 2045 yang akan menjadi motor dan para pemimpin perusahaan dan pemerintahan adalah generasi yang lahir antara 1995 sampai dengan 2010 atau yang saat ini dikenal dengan nama Gen Z yang saat tahun 2045 berusia produktif antara 35 sampai dengan 55 tahun yang akan memimpin Indonesia emas saat itu. Ironisnya adalah saat ini banyak sorotan terhadap Gen Z. Survei dari BPS Kabupaten Bandung 30 Juli 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 4,3 juta Gen Z memilih menjadi angkatan kerja pengangguran dan sekitar 20,27% Gen Z tidak bersekolah dan tidak bekerja. Sedangkan secara skala nasional, menurut BPS, saat ini nyaris 10 juta Gen Z menganggur. Berita sebelumnya dikatakan bahwa Gen Z sudah semakin malas membeli properti karena harganya semakin di luar batas kesanggupan. Berita lain mengatakan Gen Z mental tempe lebih rapuh dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan di situs Dirjen Kekayaan Negara mengatakan Gen Z adalah generasi stroberi yang kreatif tetapi rapuh. Bagaimana menurut Anda? Apakah Gen Z akan menjadi motor dan pemimpin Indonesia emas atau akan menjadi generasi Indonesia cemas tahun 2045? Mari kita kupas di video kali ini. Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai Gen Z, ada baiknya kita mengenali diri kita masuk dalam kategori generasi yang mana, agar kita mengetahui karakteristik diri kita, kekuatan kita, serta kelemahan kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi diri kita masing-masing. Saat ini, ada beberapa generasi yang hidup di masa kini. Yang pertama adalah generasi baby boomers, yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di mana saat itu tingkat kelahiran di seluruh dunia melonjak, sehingga terjadilah ledakan bayi yang lahir atau dikenal juga dengan baby boom, sehingga generasi di era 1946 sampai 1964 diberi nama baby boomers. Baby boomers dibesarkan oleh orang tua yang sangat keras dan disiplin, sehingga membuat baby boomers menjadi individu yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, memiliki prinsip dan mental yang kuat, serta berpegang teguh pada loyalitas dan dedikasi. Baby boomers cukup adaptif, dapat menyesuaikan diri, dan mudah menerima. Terbukti, meskipun baby boomers saat ini sudah menua, ketika teknologi sedang berkembang, sebagian dari mereka masih bisa beradaptasi untuk mengikuti kecanggihan teknologi saat ini. Meskipun baby boomers lebih banyak mengkonsumsi media tradisional, ternyata sebanyak 90% baby boomers memiliki akun Facebook dan mereka menggunakannya untuk berhubungan dengan anggota keluarga dan teman lama. Generasi baby boomers memiliki karakteristik sulit menerima kritik, namun suka mengkritik generasi muda yang kurang komitmen dan kurang memiliki etika kerja. Baby boomers memiliki rasa kompetitif yang tinggi, berorientasi pada pencapaian, punya rasa percaya diri yang tinggi, dan punya loyalitas yang tinggi. Banyak dari mereka yang bekerja di satu perusahaan dari awal karir sampai usia pensiun, dan mereka juga merasa serba bisa. Generasi baby boomers merupakan generasi yang menciptakan landasan sendi kehidupan bagi negara-negara maju di dunia. Saat ini, generasi baby boomers sudah memasuki usia pensiun. Generasi kedua adalah generasi X atau dikenal juga dengan Gen X, di mana Gen X lahir pada saat awal penggunaan komputer, televisi kabel, video games, dan internet, yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1976. Gen X dibesarkan oleh baby boomers dan dijuluki The Lazy Kids karena anak-anak tersebut sering merasa kesepian karena ditinggalkan
orang tuanya untuk bekerja. Gen X memiliki karakteristik disiplin, pekerja keras, banyak akal, logik, mandiri, mulai memperhatikan work-life balance, dan mampu memecahkan masalah dengan baik. Karakter ini terbentuk karena kondisi dunia saat mereka bertumbuh sedang mengalami berbagai jenis krisis ekonomi, sehingga mereka dituntut untuk mandiri dan pintar dalam mencari peluang. Dibandingkan dengan baby boomers, Gen X memiliki kemampuan bisnis yang lebih baik. Gen X memiliki karakter menyukai sesuatu yang tidak formal, membutuhkan validasi secara emosional, mandiri, dan banyak akal. Loyal pada pekerjaannya, tetapi jika tidak cocok dengan atasan, mereka bisa pindah perusahaan, tetapi masih tetap di bidang pekerjaan yang sama. Mereka dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Saat ini, mayoritas Gen X merupakan orang tua daripada Gen Z, di mana Gen X saat ini menjadi motor serta pemimpin perusahaan dan pemerintahan. Tugas terpenting dari Gen X saat ini adalah menjadi pembimbing anaknya dan timnya untuk bisa bertumbuh dan berkembang agar bisa menyongsong dan menjadi motor dan pemimpin saat Indonesia Emas 2045, di mana saat itu Gen X sudah memasuki usia pensiun. Generasi ketiga yang hidup saat ini adalah generasi Y. Gen Y lahir antara 1977 sampai dengan 1994, dikenal juga dengan generasi milenial. Generasi milenial lahir dan tumbuh besar pada era peralihan teknologi dari analog menjadi digital dan munculnya internet serta media sosial. Hal ini membuat generasi milenial menjadi generasi pertama yang disebut digital native karena generasi milenial terbiasa menggunakan teknologi dalam segala aspek hidupnya, mulai dari belanja online, mengirim pesan singkat, memesan transportasi online, hingga mengakses portal pendidikan. Generasi milenial cenderung lebih berani berpendapat, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan berpikir out of the box. Jika dibandingkan dengan dua generasi sebelumnya yang kaku dan tegas, generasi milenial dikenal lebih ekspresif dan memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Generasi milenial memiliki karakteristik lebih terbuka dalam menerima perubahan dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka ambisius dan punya rasa percaya diri yang tinggi, dan banyak generasi milenial yang meraih kesuksesan saat usia muda. Mereka tidak bisa lepas dari gadget, rentan mengalami stres dan depresi, dan beberapa dari mereka merasa sulit bergaul. Generasi milenial loyal pada pekerjaannya, tetapi sama dengan Gen X. Jika tidak cocok dengan atasan, mereka bisa pindah ke perusahaan yang lain, tetapi di bidang pekerjaan yang sama. Saat ini, generasi milenial merupakan orang tua dari sebagian Gen Z dan Gen Alpha. Sebagian dari generasi milenial saat ini sudah mulai menjadi motor serta pemimpin perusahaan dan pemerintahan. Sama seperti Gen X, tugas terpenting generasi milenial saat ini adalah menjadi pembimbing anaknya dan timnya untuk bisa bertumbuh dan berkembang agar bisa menyongsong dan menjadi motor dan pemimpin saat Indonesia Emas 2045, di mana sebagian dari generasi milenial sudah memasuki usia pensiun. Generasi keempat yang saat ini hidup dan memiliki populasi yang cukup besar adalah Gen Z, di mana Gen Z lahir antara tahun 1995 sampai dengan 2010, yang merupakan generasi yang tumbuh di dunia yang serba digital dan canggih. Sebagian besar dari mereka bermain gadget milik orang tua sejak masih kecil, memiliki ponsel pertama saat usia 10 tahun, dan rata-rata menghabiskan waktu setidaknya 3 jam sehari di depan layar. Hal ini membuat Gen Z memiliki ketergantungan pada teknologi, gadget, dan aktivitas di media sosial. Mayoritas Gen Z suka popularitas, jumlah followers, dan jumlah likes. Gen Z sangat open-minded dan bisa menerima perbedaan dalam masyarakat. Selain itu, Gen Z juga lebih mudah berbaur dan bersosialisasi dengan sekitarnya dibandingkan generasi milenial. Gen Z juga lebih mau dan lebih cepat belajar tentang pengelolaan keuangan pribadi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Karakteristik yang dimiliki oleh Gen Z adalah selalu terburu-buru, suka hasil yang cepat dan instan, serta keras kepala. Mereka suka tantangan dan haus akan pujian. Mereka melek teknologi sehingga mudah untuk mengakses informasi yang diinginkan dan cepat untuk mempelajari hal baru. Mereka perhatian pada isu-isu lingkungan dan kesejahteraan mental. Gen Z mengutamakan fleksibilitas dalam pekerjaan dan pendidikan. Mereka mengincar startup untuk berkarir
karena suka lingkungan yang memberi mereka ruang untuk bertumbuh dan lebih kreatif. Tapi Gen Z merupakan orang yang suka bosan dan tidak loyal dengan pekerjaan, apalagi dengan perusahaan. Saat ini, sebagian dari Gen Z sudah mulai masuk usia kerja dan masuk juga di masa pembelajaran finansial. Dengan karakteristik yang dimiliki, jika Gen Z mau untuk belajar dan bertumbuh, dengan adanya akses informasi dan bimbingan dari Gen X dan generasi milenial, maka saat mereka memasuki usia produktif di tahun 2045, Gen Z bisa menjadi motor dan pemimpin saat Indonesia Emas tahun 2045. Dan generasi kelima yang paling muda saat ini adalah generasi Alpha, yaitu mereka yang lahir antara tahun 2011 sampai tahun 2024 saat ini. Mengingat generasi ini masih berada di usia anak-anak, maka karakteristik umumnya masih belum terlihat jelas. Sama seperti Gen Z, generasi Alpha juga menjadi generasi yang melek teknologi dan lebih cerdas secara digital dari generasi yang sebelumnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang akan menjadi motor dan memimpin saat Indonesia Emas tahun 2045 adalah Gen Z. Tetapi saat ini banyak sorotan terhadap Gen Z karena dianggap memiliki mental tempe atau strawberry. Dan hal ini masih ditambah lagi dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, di mana dikatakan sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia atau sekitar 22,25% dari total penduduk usia 15 hingga 24 tahun merupakan pengangguran atau youth not in education, employment, and training atau disingkat NEET karena berbagai faktor. Di antaranya, yang pertama, menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa tidak ada kecocokan antara keahlian atau skill yang mereka pelajari dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, kurang disiplin dalam bekerja, enggan kerja keras, tetapi menuntut penghasilan tinggi kepada perusahaan. Yang ketiga, Gen Z menjunjung tinggi keseimbangan antara bekerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance karena burnout atau stres akibat bekerja. Burnout muncul karena Gen Z terlalu berorientasi pada hasil atau gaji, bukan proses kerja. Saat melihat gaji tak sesuai dengan ekspektasi, tidak sedikit Gen Z yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Yang keempat, menurut platform konsultasi pendidikan dan karir intelijen mengungkapkan sekitar 6 dari 10 perusahaan telah memecat fresh graduate yang baru mereka rekrut pada tahun ini karena kurangnya motivasi dari karyawan, kesulitan mengelola beban kerja, sering terlambat, kurang profesionalisme, dan keterampilan komunikasi yang buruk. Pengangguran di kalangan Gen Z didominasi oleh laki-laki dengan jumlah sebanyak lebih dari 3 juta orang atau sekitar 62,68% dari total pengangguran Gen Z. Sementara perempuan menyumbang 1,8 juta orang atau sekitar 37,32% dari total pengangguran Gen Z. Banyak sektor tradisional yang biasanya memperkerjakan laki-laki seperti manufaktur dan konstruksi mengalami penurunan kesempatan kerja sehingga berkontribusi pada angka pengangguran yang lebih tinggi di kalangan laki-laki Gen Z. Di sisi yang lain, perempuan Gen Z cenderung lebih fleksibel dalam memilih pekerjaan dan lebih sering mengisi pekerjaan di sektor jasa dan informal yang meskipun mungkin tidak selalu tercatat sebagai pekerjaan tetap memberikan mereka alternatif pendapatan. Data Sakernas 2023 menunjukkan bahwa pengangguran dari Gen Z dari berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama dari tingkat SD, MI, SDLB atau paket A sebesar 7,15%. Kemudian di tingkat SMP, MTS, SMPLB, paket B sebesar 13,79%. Hal ini menunjukkan bahwa Gen Z dengan pendidikan rendah memiliki tantangan dalam mengakses pekerjaan yang layak. Pendidikan yang terbatas seringkali membuat mereka terjebak dalam pekerjaan informal dengan keterbatasan peluang peningkatan karir. Tingkatan berikutnya dari lulusan SMA, MA, SMK atau paket C, yaitu sebesar 36,17%. yang merupakan pengangguran terbesar di kalangan Gen Z, diikuti oleh lulusan SMK atau MAK sebesar 29,6%. Persentase dari tingkat ini merupakan persentase pengangguran terbesar di kalangan Gen Z, di mana
banyak lulusan yang merasa kurang siap karena jurusan yang diambil tidak sejalan dengan kebutuhan pasar atau kurangnya pengalaman praktis. Tingkatan berikutnya adalah lulusan perguruan tinggi yang berjumlah 11,64%. Walaupun secara teori memiliki pendidikan yang lebih tinggi, lulusan ini seringkali menghadapi persaingan ketat di pasar kerja dan memiliki ekspektasi gaji yang tinggi, padahal kurang pengalaman praktis atau keterampilan yang dibutuhkan. Data yang memprihatinkan, 1,47% dari populasi Gen Z saat ini atau sekitar 600.000 orang berada dalam situasi putus asa dan frustrasi terhadap prospek kerja. Artinya, mereka tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa kecil kemungkinannya untuk mendapat pekerjaan. Rata-rata usia pengangguran Gen Z untuk laki-laki dan perempuan berada pada angka yang sangat dekat, yaitu 20,84 tahun untuk laki-laki dan 20,88 tahun untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di kalangan Gen Z cenderung terjadi pada usia awal memasuki pasar kerja yang dikenal sebagai fase transisi yang sulit dari jenjang pendidikan ke pekerjaan. Banyak dari mereka yang mungkin masih mencari pengalaman pertama, pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka, atau sedang mengalami kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan yang diberikan oleh pasar kerja saat ini. Hal ini sesuai dengan temuan World Economic Forum yang menyoroti kesenjangan antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja, terutama dalam keterampilan yang berhubungan dengan teknologi dan soft skill seperti komunikasi dan kerjasama tim. Dari berbagai data yang tadi saya sampaikan, memang hal ini terlihat mengkhawatirkan. Tetapi sebenarnya problem ini bukan hanya dialami oleh Gen Z saja. Problem ini bukan hanya terjadi saat ini saja, tapi dari generasi ke generasi sebelumnya sebenarnya juga mengalami problem yang sama. Memang setiap generasi selalu memiliki karakteristik yang berbeda karena adanya perbedaan zaman, teknologi, komunikasi, ataupun industri. Tetapi sebenarnya di setiap generasi selalu ada orang sukses dan orang gagal. Selalu ada orang yang rajin bekerja dan orang yang pemalas. Selalu ada pemenang dan pecundang. Dan survei dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi juga menunjukkan data yang hampir sama, di mana rata-rata di setiap tahun dan di setiap generasi hanya ada 3% orang yang menjadi golongan orang kaya, 17% menjadi orang menengah atas, dan 80% berada di golongan menengah bawah dan bawah. Walaupun pertumbuhan ekonomi sebuah negara akan membuat kenaikan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata setiap penduduk, tetapi seringkali peningkatan pendapatan juga diiringi dengan peningkatan gaya hidup atau lifestyle, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kemakmuran setiap orang. Sehingga apapun generasi Anda, rumus kesuksesannya tetap sama. Mereka yang sukses adalah mereka yang mau bekerja keras, punya etos kerja yang baik, punya sikap yang baik, bisa berkomunikasi dengan baik, dan mau membayar harga dari impiannya. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 5 kunci untuk sukses dan kaya. Dan mereka yang makmur adalah mereka yang bisa memiliki penghasilan. Mereka mempunyai multiple source of income, dan mereka juga bisa mengelola keuangan dengan baik. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 9 kesalahan orang rata-rata mengelola uang. Saya harap video ini bisa membuka wawasan Anda dan meredakan kekhawatiran Anda akan Gen Z, dan kita bisa menyongsong Indonesia emas tanpa perlu rasa cemas, serta bisa membuat Anda menjadi orang yang sukses dan makmur apapun generasi Anda. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.